Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati." Berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudaraku di dalam Tuhan, selamat sore, berkat dalam shalom. Semuanya sehat? Sehat. Angkat tangan Pak, satu. Sehat? Sukacita? Sukacita. Angkat kedua tangan. Sehat, sukacita. Sehat. Ulangi. Sehat, sukacita. Sehat, sukacita. Tepuk tangan. Hari ini kita merayakan Ekaristi untuk memulai saudara kita Bapak Tejo, 3 tahun persis dipanggil oleh Tuhan. Mengingatkan saya juga ikut terlibat di dalam proses perabuan. Maka mengingatkan saya juga bahwa saya di Babatan itu sudah 3 tahun. Berarti kita dipisahkan oleh waktu, jarak dan waktu ini sudah 3 tahun. Tapi rasanya wajah saya itu ada di hati Bapak Ibu ini. Kok tanya toh? Ya? Ada apa-apa ya? Ada ya? Nggak ada. Lah, terima kasih. Tapi melalui media massa WA itu, yang jauh dari kebiarnya Purbo Wardayan dengan PD-nya Purbo itu selalu ada di hati saya. Kemarin habis adanya SHDR ya, wah luar biasa. Begitu sukacita yang ikut banyak gitu, sampai kameranya aja tidak muat, saking penuhnya. Ya. Ini menandakan iman yang hidup, amin ya. Amin. Pasti sukacitanya ditambahkan gitu ya. Amin dah. Sukacita toh? Sukacita toh? Sukacita dong, masa nggak ada sukacita? Ya. Demikian juga saya, kalau saya berkabar saya juga bersukacita, sehat, dan yang jelas saya awet muda. Ya, ya toh.
Ibu-ibu ini kadang-kadang malu-malu kucing aja itu, gitu, ya. Bapak-bapak juga toh, kan semuanya diberi karunia Tuhan, kesehatan, kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Maka inilah yang menjadi isi dari dalam diri setiap orang Katolik, yaitu apa? Menjadi kabar sukacita, kabar Injil Kerajaan Allah. Terlebih sudah mendapatkan cas banyak sekali. Di sini ada SHDR, apa lagi ya? Cap Urbo sudah ada belum? Belum? Kok kalah sama Babatan? Babatan sudah ada loh. Aduh, kasihan sekali. Ya. Itu juga menjadikan cas dalam hidup rohani kita. Ya. Terlebih yakin, PD rutin ya Pak Jan Bu Maria. Rutin ya. Pasti ini semuanya pasti membawa kegembiraan yang sungguh luar biasa. Inilah berarti kita itu menjadi orang yang konsisten untuk selalu setia di dalam akan Yesus Kristus, dalam pangkuan gereja Katolik, dalam hidup menggereja di tingkat lingkungan dan juga di paroki kita masing-masing. Ini pasti akan memberi warna dalam hidup rohani kita. Nah, sekarang kita juga mau menimba hidup rohani itu di dalam Ekaristi, memulai saudara kita Bapak Tejo yang setelah panggil 2-3 tahun yang lalu. Injil nuansanya sangat kuat, yaitu tugas perutusan mengabarkan kabar gembira. Maka kita pun juga sama. Saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan ini bukan membuat kita itu sedih. Ya, Bu Heni pasti juga bisa merasakan inilah cara Tuhan bertindak berkarya di dalam keluarga ini, memandang semuanya adalah Allah sendiri yang sang pemilik kehidupan. Nah, bacaan Injil saya sebut adalah kabar sukacita bagi setiap orang yang mengikuti Kristus. Ada 2 kisah mujizat yang disajikan satu perikop. Kisah pertama adalah Yesus membangkitkan seorang anak dari kepala rumah ibadat, dibangkitkan, didatangi, dijamah, dan akhirnya bangkit kembali, hidup kembali, pasti membawa kabar sukacita untuk orang tua dan juga tetangga-tetangga masyarakat. Dan juga mujizat yang kedua adalah Yesus memberikan seorang ibu yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan karena imannya yang sangat kuat. Apa permohonannya? Dengan kata-kata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Yesus mengetahui isi iman itu, maka Yesus meneguhkan, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mereka setia mengikuti Kristus dan mendapatkan rahmat, kesembuhan dan juga kebahagiaan. Dan sekarang untuk Pak Tejo sendiri juga setia mengikuti Kristus, maka juga akan mendapatkan rahmat, kebangkitan dan kehidupan kekal. Panggilan kita hanya satu, yaitu mau menjadi setia. Bapak Ibu juga sama kan? Menjadi setia. Romo juga sama, tidak ada lain, yaitu mau menjadi setia sebagai murid-murid Tuhan dalam pangkuan gereja Katolik. Maka ketika kita menghadapi persoalan-persoalan seperti yang dihadapi oleh seorang kepala rumah ibadat, anaknya mati, yakin Tuhan akan bertindak. Menghadapi seorang ibu yang sedang sakit, yakin bahwa Allah juga akan bertindak, karena Allah kita adalah Allah yang setia.